Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya berada di Omunity Bali, di daerah Buleleng tepatnya. Ini salah satu desa wisata yang sudah dikembangkan di Indonesia. Dan insya Allah hari ini saya diagendakan untuk bertemu dengan Bapak Bupati Buleleng. Oke, baik, saksikan terus di channel YouTube Muhammad Asad keseruan hari ini di Buleleng bersama Pak Bupati. Ya, alhamdulillah senang banget hari ini bisa silaturahim dan bertemu dengan Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana. Ya. Selamat sore Pak, dan juga Bli Zanzan, tapi maunya dipanggil Om Zanzan. Ini pengelola Desa Wisata Sudaji. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai di segmen santai sejenak, dan sebelumnya kita semua sudah tes antigen ya, dan alhamdulillah semuanya negatif. Jadi mungkin ngobrolnya biar enak, kita lepas masker kali ya Pak Bupati ya, kalau berkenan. Nah, bener. Waduh, langsung seger. Om Zanzan sehat, Om Zanzan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Bupati, terima kasih waktunya Bupati. Senang banget bisa ngobrol santai sama Bapak. Sebelumnya salam dari Pak Menparekraf, Pak Sandiaga Uno. Tadi aku WA juga, info ketemu Bapak, katanya salam. Katanya. Terima kasih. Di Jogja untuk Zanzan juga. Pak Bupati, ini kan di Bali ini ada 8 kabupaten ya, kalau tidak salah. Betul ya, ada 8 kabupaten, 1 kota madya. 1 kota madya. Ya kan, Buleleng ini saya sering dengar Pak, nama Buleleng ini Pak. Alhamdulillah bisa bertemu Pak Bupati hari ini. Apa yang spesial di Kabupaten Buleleng nih? Ya, jadi saya lihat dari sisi geografis ya, Buleleng ini ada barriernya. Barriernya bukit dari ujung timur ke ujung barat. Sehingga kalau ke Buleleng akan melewati jalan yang penuh dengan lika-liku. Iya, saya tadi gitu tuh. Ya, itu barriernya. Jadi kalau Bandung kan punya bandara ya. Iya. Kita nggak punya bandara, sehingga semua harus melewati barrier itu yang notabene hampir orang yang lewat sana mabuk. Sehingga yang kita perbaiki lah aksesibilitas. Padahal Buleleng itu memiliki spot tourism yang luar biasa ya. Alamnya, topografinya, kemiringan nyegar gunung namanya, antara gunung dan lautnya, mencari beda suhu itu nggak lebih dari 10 kilo udah berubah suhu. Langsung sejuk, langsung dingin. Terus kemudian 10 kilo itu sudah mulai pinggir pantainya. Dan pantainya panjang sekali. Ada 157 km pantainya. Ada pantai juga ya Pak di Buleleng ya Pak? Paling luas di Bali, 157 km. Dan karena banyak yang sungai yang sifatnya sungai kering, untuk pelestarian koral, untuk spot-spot diving kita paling bagus dari Dajekule tuh Bondalem, kemudian Les di Lovina, kemudian Pemutaran, spot-spot diving karangnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini shortcut ini yang sekarang lagi dibangun bisa menyelesaikan barrier itu. Jadi tahu Pak, ada jalan atau apa? Ada jalan yang dibuat tikungannya lebih sedikit. Oh gitu, tapi belum ya, belum beroperasi ya? Sudah. Baru ada 12 titik yang dianggarkan, 10 titik yang sudah dibangun baru 4 titik, 3, 4, 5, 6. Di samping dia sebagai road accessibility, dia akan menjadi salah satu spot-spot tourism juga karena memang indah sekali dari atas. Iya, ngomongin spot tourism, salah satunya ini Desa Sudaji, Om Zanzan. Om Zanzan nih pengelola Desa Sudaji, yang katanya Desa Sudaji ini dulu adalah tempat asalnya salah satu menteri di era Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Gede Ardika. Gitu ya Om Zanzan ya. Coba mungkin bisa di-sharing Om Zanzan tentang what's so special about Desa Sudaji and in general tentang Buleleng nih. Terima kasih Om Asad ya. Dan terima kasih juga, dan ini selamat datang buat Om Asad datang ke rural village ya. Iya, senang banget nih. Biasanya di Jakarta tuh polusi, Pak Bupati. Ini sekarang jadi so fresh. Pas sekali. Jadi untuk rebalance dari selesai ke pollution ke refreshment. Iya, benar. Ini aduh enak banget nih. Ya. Udaranya segar banget. Jadi saya punya konsep yang namanya 2C.
To see. Ya, to feel, To feel. to Alright. experience, To experience. and then to love, To love. and after that to share. To share. Ya, ini jadi 5 filosofi seperti ini yang luar biasa ya. Jadi sedikit kembali ke belakang. Jadi tadi sudah disampaikan beliau itu mantan menteri ya pariwisata yang buat kita satu desa bahkan sebali mungkin Indonesia kita proud of him ya. Jadi sayang sekali berapa bulan yang lalu beliau sudah pass away ya. Dan termasuk Pak Sandi juga datang untuk merilis ininya beliau. Ini adalah salah satu tempat mereka beliau juga bermain waktu kecil masa kecilnya jemur kopi sama paman sama bapak segala macam. Di sini ya, di halaman ini ya. Di halaman sini dia. Jadi bagaimana dia jemur kopi bermain masa kecilnya dia. Ya, nah, di saat dia sudah jadi menteri, dia pulang, saya bilang, "Om, di sini saya akan nanti bikin rumah sapi." Jadi dia termasuk kaget juga, ini gimana nih kok tempat sampah nanti dijaga rumah sapi seperti apa gitu loh. Jadi bayangannya adalah ternyata kita bisa merealisasikan rumah sapi itu yang kalau di Inggris kan cow house ya. Cow house, yes. Jadi ingat cow house itu cow community of world ternyata. Jadi setelah 10 tahun kita ciptakan ini ternyata worldwide people dari beberapa mancanegara datang ke sini ya. Datang ke desa sini. Tapi berarti ini sapi bukan sapi sesungguhnya kan? Jadi saya bilang sapi luar negeri ya. Iya, karena nggak ada sapinya gitu. Di sini nggak ada sapinya nih. Jadi story-nya adalah waktu kecil saya tinggal di sini dan saya sempat pelihara satu sapi persis di rumah yang pertama itu. Oke. Jadi di sana kita bikin rumah sapi dan persis sekarang itu tempat sapinya saya kasih tempat tidur. Kemudian tempat kita ngasih makannya tuh saya kasih toilet sama shower. Oh ya, keren banget. Persis, sejarah juga buat saya waktu kecil gimana pelihara sapi itu sampai sekarang juga kita masih maintain rumahnya ini. Cuman sapinya yang beda. Oke. Itu ya. Dan di Desa Sudaji ini kan Om Zanzan nih mengembangkan namanya Om Unity ya. Om Unity Bali. Nah, apa itu Om Unity Bali, Om Zanzan? Mas Sad, ini adalah salah satu kesan yang sangat luar biasa buat saya telusuri dari belakang ya. Saya terinspirasi di situ gimana sih bahwa saya ngelihat ada beberapa sukses seperti Pak Agung Rai di Ubud, kemudian Pak Nyoman Bagiarte di Munduk, kemudian Pak Agung Prana di Tabanan. Ya. Saya bicara dengan diri sendiri bahwa ketiga orang ini dalam masa yang sama mereka hebat sekali. Langsung saya pertanyakan kepada diri sendiri, what are you going to do? Jadi apa yang kamu bisa sumbangkan untuk diri kamu di desa sehingga kamu nanti bisa meng-create sesuatu. Akhirnya muncullah come and unity. Jadi datanglah kita bersatu di sini, meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu sehingga nanti anak muda kita, regenerasi kita mempunyai sesuatu untuk mereka lanjutkan dan kiprahkan nanti. Jadi begitu pulang ke desa kita harus create sesuatu. C pertama create. C kedua adalah konsep. Kemudian after you create something, you have to commit it with your concept that what you created, ya. Nah, kemudian begitu create concept to commit and to consistent. The next C is collaboration. Kerjasama ini the dengan key, siapa? The key. Jadi create concept to commit and to consistent and to collaborate with whom? Tentunya sama penguasa. Jadi lama ini Pak Bupati harus support, semua orang harus support. Jadi orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk ngerti bahwa konsepnya ini seperti apa. Nah, support dan kolaborasinya di sana. Gimana Pak Bupati melihat Desa Sudaji ini, Pak Bupati? Ya, saya tentu memberikan apresiasi ya. Karena kalau kita bicara community based tourism, pengembangan community atau berskala komunitas untuk pariwisata di desa, uangnya langsung bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, betul. Dan akan menggerakkan desa itu. Nah, tentu pilar-pilar kekokohannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menerima daerah-daerah wisata yang kita bangun di pedesaan. Tantangannya di sana. Buleleng ini kita punya persoalan di segmen umur itu. Jadi pada saat dia tamat SMA dulu, sebelum Undiksa ini besar di Buleleng, mereka tamat SMA udah pindah ke Denpasar untuk sekolah. Mereka pindah ke Denpasar bekerja, mencari pekerjaan di sektor pariwisata. Sehingga lepas dari SMA, anak-anak yang pemuda-pemuda yang kita harapkan untuk bisa mendukung industri pariwisata di desa untuk menggerakkan, nggak ada. Udah pada kota semua semua. Itu tantangan pertama bagi saya. Sehingga sekarang bagaimana kalau ini bisa tergerak semua, adik-adik kita bisa kita edukasi untuk mereka bisa menggerakkan tourism, yang paling akan mempercepat kedatangan tamu itu adalah sektor-sektor yang digerakkan kebudayaan yang berbasis agama tadi. Misalnya ada upacara, orang menari, orang
menabuh dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, karena pariwisata Bali tetap bagi saya basisnya di samping environment juga culture. Nah, kalau di Kabupaten Buleleng ini sektor ekonomi yang paling berperan di pariwisata atau pertanian ya, Pak Bupati? Kalau saya lihat dari data statistik ya, aspek demografi yang ada di Buleleng sendiri, tadinya selalu saya berpikir bahwa dari data statistik itu sektor pertanian masih 60 sampai 65% yang menghidupi masyarakat Buleleng. Iya. Tapi kenyataannya mau tidak mau harus diakui, anak-anak mereka itu bekerja di kapal pesiar, bekerja di Denpasar, mengirim uangnya ke Buleleng. Iya. Ini rupanya harus dipelajari, diulang lagi melihat data statistik, bukan dengan aspek geografi, tapi aspek menyeluruh terhadap case-nya orang per orang bekerja di mana. Buleleng itu kalau nanti barrier-nya yang saya katakan tadi ini, aksesibilitasnya selesai, mungkin ada bandara sehingga lebih dekat, saya yakin kalau penataan ruangnya bagus, membuat rencana tata ruang yang baik, yang berbasis pada environment atau sustainable environment, Pasti ramai. saya yakin Buleleng itu nanti 10 tahun ke depan menjadi salah satu pilihan first destinasi di Bali. Terus Saya yakin. Om Zanzan siap nggak tuh pas udah rame gitu? Nanti jadi terkenal nih, mendingan kita interview sekarang untungnya nih. Ya makanya kita jaga tata ruangnya. Kalau nggak dijaga, bablas, rontok juga kan. Gitu. Ya. Yes. Nah, salah satu yang hebat nanti di sini ya, saya tadinya udah ngomong nih. Jika datang nanti suatu saat lihat ke traditional uniqueness di sini adalah saat ada bukaka namanya. Bukaka. Bukaka itulah semacam the thanks to the god, Thanks to the goddess god, ya. yes. Jadi rice goddess festival istilahnya. Oke. Yang mana petani melakukan syukuran terima kasih kepada Dewi Sri ya. Dan ini kita melakukan suatu celebration yang luar biasa, yang anak-anak muda dengan power kekuatan ini luar biasa. Di mana tuh? Di jalan-jalan Ini kah? dari pura kemudian menuju ke pura, dan ini di jalan-jalan semua itu ya. benar. Dan bahkan nanti Mas Ad harus juga datang. Saya Siap, akan aku undang ikut ini. lagi. Sehingga di saat ada acara itu entah manusia datang dari mana ribuan. Iya. Ini rural ini, enggak ada di desa yang lain, dan Pak Bupati mungkin dah tahu di mana uniqueness-nya gitu loh. Nah, Iya. memang salah satu hal yang memang perlu kita banggakan adalah perbedaan sebenarnya. Ya. Kita harus, we don't want to be like Ubud gitu loh. We Iya. don't want to be like Sanur or Kuta. We create something different. Sudaji is the agriculture. Oke. Sudaji adalah suatu lahan yang sangat blessing sekali, diberikan anugerah oleh Tuhan, tanah yang Suburan. sangat subur. Yes, iya aku juga Makanya baca Sudaji tuh. terkenal nomor satu adalah beras Sudaji. Oh, beras Sudaji. Beras Sudaji nomor satu. Wow, Ibu saya- Mega pun presiden besar Kalau kadang-kadang. presiden kita Bapak di Jawa yang Barat, diminta. beras Cianjur gitu ya. Mas Senyor, Pak Bupati, jujur, saya salah satu usahanya nih jualan beras, Pak Bupati, di Oh. Jakarta. Mungkin kita mau jual beras Sudaji ini ya, dia. ya benar ya? Jadi kalau memang ada beras Sudaji bisa dikompetisikan lah, itu yang namanya cicih gunil sama salah bulu. Oke, Itu boleh. adalah the identity of Sudaji. Oh. Oleh sebab itu kita blessing sekali, makanya banyak di sini jadi petani. Jika kita menjadi petani yang sungguh-sungguh, yang berorganik, terutama out from chemical, Yes. the bonus is the tourism. Iya, Dan saya benar. bisa bayangkan jika kita maintain itu, memelihara itu, turis akan banyak yang datang karena dia ingin juga menjaga Benar, kesehatannya, benar. makanannya dari mana, Benar. pokoknya dia perlu sehat. Dari oleh sebab itu kita sepakat bahwa nanti kita harus Setuju. hajar dengan organic system. Karena Sudaji, kalau kita lihat sea levelnya 400 until 600 level. Ya. Jadi itu Meter. apa? Bagus untuk ini, Ya, untuk apa? Untuk pertumbuhan. untuk jenis tanamannya variatif sekali. Oh. Jadi vegetasi tanamannya sangat variatif karena ketinggian sea levelnya 400 sampai 600 Sudaji. Iya. Oke, tadi ngomongin I'm very inspiring with the words if we can't be number one, at least we have to create the different one. Iya. Nah, kalau Pak Bupati kira-kira apa ini yang bisa di create something different ya dari Kabupaten Buleleng sehingga mungkin Pak Bupati akan meninggalkan legacy gitu ya, peninggalan di zamannya Pak Bupati ini Buleleng ya, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang berbeda nih gitu. Ya. Apa tuh kira-kira? Jadi kalau kita secara keseluruhan Buleleng itu ya banyak pertarungan-pertarungan
yang sifatnya kekeluargaan masuk ke politik dan lain sebagainya, sehingga kurang ada rasa aman. Nah, saya masuk, saya jelaskan tourism is different. Jadi kalau mau sesuatu yang orang mau datang harus berbeda, unik ya, yang sifatnya unik. Saya sampaikan di beberapa desa yang suka ribut, memproduksi premanisme seperti itu, Asumkara sekarang Buleleng tenang lah ya, tidak ada ribut. Jadi itu hal yang saya selalu sampaikan kepada mereka, pentingnya kenyamanan untuk kedatangan Turis, turisme. iya. Sekarang yang saya selesaikan yang paling mendasar adalah aksesibilitas yang saya katakan tadi itu ya. ya, betul. Jadi barriernya saya harus selesaikan dulu. Nah, Kapan banyak tuh jadinya Pak kira-kira Pak? Jalan ke targetnya tahun 2023 sudah selesai. Oke. Nah, kalau spot tourism tadi apa aja Pak? Mungkin tiga spot tourism yang paling harus dikunjungi kalau ke Buleleng nih Pak. Mungkin biar Kalau di Buleleng tentu yang pertama ya pantai tadi itu ya Pak. pantai menyelam. Pantai menyelam Ya, namanya. menyelam. Pantai Kemudian kita punya waterfall ya. Kita punya beberapa desa yang memang identik dengan kebudayaan yang bisa dikunjungi. Ada Baliage ya. Baliage. Di sana juga ada air panas. Oh, dari panas ini? Banyak ada Pemandian air panas. air panas. Dan kita punya juga spot diving yang bagus sekali di Pulau Menjangan yang dijaga betul. Om Zanzan ini sebagai satu pengelola komunitas nih gimana memaksimalkan potensi anak muda nih? Kalau tadi kan kata Pak Bupati banyak yang langsung cabut ke Denpasar nih nggak mau jadi petani, padahal petani milenial, petani lokal itu kan luar biasa ya kalau bisa kita maksimalkan. Apa ininya? Ya sekarang saya ada beberapa yang kita gaungkan lagi ya sekarang dengan gencarnya Pak Sandi ya sebagai Mentor di bidang desa wisata. Jadi kita kepingin sekali yang namanya konsep Dewi dan Dedi. Dewi dan Dedi. Nah, ini dia nih dua si Joli nih. Iya. Jadi Dewi itulah desa wisata. Desa wisata. Dan desa digital. Oh, Dedi desa digital. Jadi Dedi ini desa digital. Jadi anak-anak muda yang notabene dia menggunakan handphone segala macam untuk bermain segala macam. Come on guys. Yes. Ya, jadi stop itu jadi gunakan manfaat untuk desa kamu, bikin foto yang indah, kemudian desa juga akan berkolaborasi, terutama lurah dan perbekal nanti dari Pak Bupati dan camat juga akan mengejarkan sehingga si Pak Perbekal, jadi si the chief of the leader of the village, jadi mereka akan mencoba mengerahkan pembelajaran kepada anak muda untuk memanfaatkan ini era digital ini. Nah, jadi ini manfaatkan untuk desa. Benar. Jangan kita menggunakan pulsa untuk waste money. Jadi good use the pulsa and then use for your village. Yes. Ya That's kan? true. Jadi inilah yang namanya Dewi dan Dedi sehingga di antara sekian ribu desa yang ada, kalau nggak salah 175.000 desa yang ada di seluruh Indonesia, 700 diantaranya disupport oleh Bali ya. Jadi jika ini nanti 33 provinsi ada konsep unik dengan Om Unity Bali-nya, setiap provinsi dan sebagai role model, yang mana mereka basicnya adalah 1 organik, 2 non chemical dan 3 adalah sekali sebanyak mungkin lokal genuine-nya. Jadi saya bayangkan, jadi kalau anak-anak muda ini, ayo kita digital kearifan lokal kita, jadi lokal kita. Dewi dan Dedi. Oke, baik Pak Bupati, mungkin kan waktunya juga sebentar lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan terutama buat anak-anak muda Bupati, apa yang untuk meningkatkan semangat anak-anak muda? Saya tentu memberikan, jadi begini, ketika kita ingin anak muda itu mau membangun Buleleng, harus ada sesuatu yang menjanjikan buat kehidupan dia ke depan. Ini harus kita coba formatkan dengan baik untuk meyakinkan bahwa pertanian juga bisa memberikan kontribusi untuk masa depan mereka. Jadi meyakinkan itu dulu, harus kita berikan satu gambaran kepada dia bahwa ada sesuatu yang menjanjikan dia tinggal di Buleleng ini. Mantap. Mungkin Pak Om Zanzan ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Ya, jadi dari saya adalah pesannya setelah pandemik ini ternyata kita memang benar dari dulu sih sebenarnya kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi togetherness, jadi kebersamaan ataupun unity ya. Betul. Jadi ke depan ini kayaknya apapun yang dikiprahkan ke depan untuk kemajuan selalu harus kemajuan bersama. Siap. Jadi saya berharap ini jalan ya sehingga nanti why not kita big country loh ya. Jadi Nusantara ini harus benar-benar ada desa wisata dan desa digitalnya. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati dan juga Om Zanzan. Jadi yang bisa saya tangkap nih ya teman-teman,
dari Pak Bupati, tentu kita harus memaksimalkan potensi yang ada dan bagaimana memang Buleleng ini menjadi salah satu, insya Allah akan menjadi salah satu destinasi wisata kelas dunia. Tapi tentunya ada beberapa PR yang akan diselesaikan dulu Pak Bupati. Salah satunya adalah tentang aksesibilitas ya. Jadi akan ada shortcut langsung jalan. Karena tadi emang saya dari arah mana ya, Ubud ya, kita Kintamani gitu ya, sempat ngopi di Montana dulu tadi. Terus pas emang lewat sini tuh kelok-kelok tuh, lumayan pusing juga tuh pala tuh kan, emang itu bener banget tuh. Dan yang kedua tentu tentang kebersihan gitu ya, insya Allah setelah itu ya beres gitu ya. Dan kalau dari Om Zanzan penting banget untuk kita bisa berkolaborasi, karena ini eranya kolaborasi bukan hanya kompetisi. Dan tentunya tadi yang paling saya ingat tuh tadi Dewi dan Dedi, desa wisata dan desa digital. Oke. Baik, terima kasih banyak. Senang banget saya bisa silaturahim main-main ke Buleleng, Pak Bupati. Terima kasih untuk waktunya. Saya doakan semoga sukses dan bisa membawa Kabupaten Buleleng semakin maju lagi. Dan tentunya buat Om Zanzan juga terima kasih dan sukses juga untuk komunitasnya Om Unity dan Bali. juga Desa Sudaji. Ini saya pengen muter-muter nanti ini keren banget. Tapi sepertinya harus tanda tangan dulu sebelum muter-muter. Iya, karena takutnya nggak mau balik. Keren banget. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. I'm very happy today can visit Buleleng. Insya Allah pasti saya akan main lagi bersama teman-teman semua di sini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel YouTube Muhammad Asad. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.